Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa ta'atina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatid dan asatidah yang semoga selalu Allah rahmati dan Allah berkahi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang dicintainya. Kalau Imam Malik di dalam satu kitab Al-Muwatta, ini dikutip juga oleh Imam Al-Qurtubi di dalam bukunya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa tanda-tanda kalau Allah itu sedang cinta sama kita itu ada 3. Yang pertama, kalau Allah itu sedang senang sama kita, Allah sedang mencintai hambanya, mesti hambanya itu diberikan ujian, mesti diberikan masalah. Ada dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka mesti diberikan masalah, diberikan ujian bahasa kita. Jadi semakin Allah mencintai hambanya, semakin Allah akan banyak memberikan ujian. Nah, ini bertolak belakang dengan konsepnya manusia. Jadi konsep cintanya Allah itu berbeda dengan konsep cintanya manusia. Kalau kita ini senang dengan seseorang, dia minta apa saja yang kita tidak punya, kita akan usahakan untuk punya. Kalau kita cinta sama anak kita, apapun bisa jadi kita akan belikan atau kita berikan, sekalipun mungkin itu tidak memberikan dampak yang baik. Tapi kalau Allah tidak, kalau Allah semakin mencintai hambanya, maka semakin hambanya itu diberikan banyak ujian. Maka orang pertama atau hamba Allah yang paling banyak mendapatkan ujian itu adalah para rasul dan para anbiya, yaitu para nabi. Setelah itu siapa? Setelah itu siapa saja yang mengikuti jalannya para nabi. Jadi kalau kita ini sudah komitmen bahwa kita akan mengikuti jalannya para nabi, mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW, maka kita juga harus siap-siap untuk menghadapi ujian sebagaimana yang Allah berikan kepada mereka. Ikhwani rahimakumullah. Yang kedua, kalau Allah itu sedang mencintai hambanya, maka mesti diberikan kemudahan di dalam menjalani aktivitas ibadah. Ibadah apa saja yang orang lain menganggap itu salah satu hal yang berat untuk dijalani, tapi bagi orang yang dicintai itu sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah. Kemudian tanda-tanda ketika Allah itu memberikan kebaikan, ini ada di dalam hadis Al-Bukhari, nanti di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an di nomor hadis ke-71. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah itu ingin memberikan kebaikan, kalau Allah itu cinta kepada hambanya, tidak kemudian hambanya itu diberikan jabatan, tidak kemudian dia ditambah hartanya,
tetapi Allah berikan pemahaman kepadanya terkait dengan persoalan-persoalan ilmu dinia atau ilmu agama. Jadi kalau Allah itu membimbing hambanya untuk menjadi baik, pasti hambanya dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sedang dicintai oleh Allah, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang baik, sehingga insya Allah kita mendapatkan tiganya. Masalah iya, dilihat dari wajahnya banyak masalah. Soalnya pertengahan bulan. Kemudian insya Allah kita juga akan dimudahkan dalam menjalani semua aktivitas kebaikan atau ibadah, dan kita dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu. Dan mudah-mudahan Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita di antara Ramadan yang pernah kita lalui. Para asatid dan asatidah yang semoga selalu Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita tidak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita rindukan pertemuannya, kita rindukan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Karena salah satu kenikmatan surga itu ada dua di antara semua kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah janjikan di Quran. Misalkan babasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi Allah itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang enggak hanya beriman tetapi kemudian beramal soleh. Allah janjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan sungai yang mengalir itu ada madu yang tidak akan pernah puas ketika orang itu meminumnya. Dan itu madu yang paling mahal saja, kita kalau minum 1 sendok 2 sendok kita sudah rasanya nggak enak. Kalau madu yang paling mahal berapa? Yang jualan madu itu. Madu yang paling mahal itu ada madu Yaman namanya, madu sidr. Saya terakhir beli di Madinah itu 650 rial. Itu hampir 2 juta. 2 juta lebih ya, sudah 2 juta lebih itu. Itu madu yang paling bagus. Dan madu di surga itu kalau minum, itu madu kalau kita beli, insya Allah madu paling awet. Karena harganya mahal sehingga ketika minum eman-eman. Nah, madu di surga itu tidak akan pernah bikin kita puas dan kita bisa minum seberapapun. Ada air putih yang tidak berubah warna dan rasanya, ada khamar yang tidak memabukkan, dan ada makanan-makanan atau rezeki yang dulu pernah kita dapati di dunia, yang itu kita rindukan lagi di surga. Mungkin ada yang senang durian, nanti di surga duriannya datang. Tapi kalau di dunia makan durian itu mikir. Yang pertama mikir jangan-jangan nanti kolesterolnya nambah. Yang kedua mikir bayarnya bagaimana. Tapi kalau di sana bebas, tetapi ternyata rasanya tentunya berbeda. Lah, di antara kenikmatan-kenikmatan itu ada yang lebih nikmat. Yang pertama yang duru ila wajhillah, melihat wajahnya Allah. Yang kedua apa? Kenikmatan surga itu adalah ketika bisa bersanding, bertetanggaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan kenapa ada seorang sahabiah namanya Ummu Umarah. Ummu Umarah itu kalau di zaman Nabi disebut dengan singa betina. Jadi wanita yang tangguh, dia itu setiap kali ada peperangan dia selalu ikut. Salah satunya Ummu Umarah itu Ummu Umarah itu ikut dalam perang Uhud. Dan ketika melihat Nabi itu sedang terdesak, Ummu Umarah ini kemudian menjadi perisainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membentengi Nabi, dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian pedangnya terpental. Setelah perang selesai, didapati ada 20 luka di sekujur tubuhnya Ummu Umarah.
Ini bukan luka silat ini luka pedang. Kemudian beliau pingsan. Dimasukkan dia ke tenda. Kemudian setelah dia sadarkan diri, dia menjahit sendiri. Beliau ini menjahit sendiri luka-lukanya tadi itu. Pada saat beliau sedang sibuk menjahit lukanya sendiri, dia mendengar suaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarlah dia dari tenda. Karena beliau ini takut, jangan-jangan Nabi itu tahu kalau dia ini sedang terluka parah. Ditanya, kaifa haluki, gimana kabarmu? Dia jawabnya, baik-baik saja. Baik ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat ada darah yang mengalir dari kakinya. Sejak itulah kemudian Rasulullah bertanya, apa yang mengakibatkan kamu sampai rela melakukan ini? Maka apa jawabnya Ummu Maroh? Ya Rasulullah, aku takut sekali. Aku nanti di surga tidak bisa bersanding, tidak bisa bertetanggaan denganmu ya Rasulullah. Jadi ingin bersanding, bertetanggaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai melakukan seperti ini. Nah, kita berharap agar nanti kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terus berjuang dikala kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Marilah sebelum kajian ini kita lanjutkan, kita bersama-sama meluruskan niat untuk melaksanakan semua aktivitas taklim kita, belajar kita, bahkan mengajar kita lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ada 3 golongan yang pertama kali akan masuk ke dalam atau dimasukkan ke dalam neraka. Dan ketika Abu Hurairah menerima hadis ini, beliau itu langsung pingsan. Nah, teman-teman nggak usah pingsan ya, repot nanti. Beliau itu langsung pingsan. Setelah itu bangun. Disampaikan lagi hadis ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 golongan yang nanti akan masuk neraka pertama kali. Disebutkan yang pertama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berjihad yang salah niat, pingsan lagi dia. Jadi orang yang pertama kali masuk neraka nanti adalah orang yang berjihad yang salah niat. Ketika di mahkamah Allah, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, untuk apa kamu dulu berjuang? Untuk apa dulu kamu berjihad? Laka ya Allah, untukmu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu berbohong. Nabi itu melaporkan perihal ini kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong. Nabi mengatakan, celaka wahai Aisyah, ketika ada orang bersaksi di hadapan Allah, tapi Allah mengatakan kadzabta, kamu berbohong. Itu orang yang tidak selamat. Mananya begitu ya. Kemudian yang kedua, orang kedua yang nanti masuk ke neraka pertama kali, itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran yang salah niat. Jadi belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran yang salah niat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, ketika beliau ditanya, jadi Majmu' Fatawa itu disusun oleh murid-muridnya Syekhul Islam, karena pada saat itu tersusun kitab ini saat beliau itu berada di dalam penjara. 3 tahun dia bisa menyusun kitab sendiri. Setelah 3 tahun masuk lagi. Setelah itu dia tidak boleh memegang pena, tidak boleh memegang buku atau catatan untuk menulis. Akhirnya murid-muridlah yang bertanya kepada Syekhul Islam. Dikumpulkanlah pertanyaan dan jawaban Syekhul Islam itu di dalam satu kitab namanya Majmu' Fatawa. Saya dulu pernah beli kitab ini di Mesir ya. Waktu itu masih 900, sekarang sudah 2.900.000. Dan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tapi belum semua.
Eh, satu paket itu saya lihat di toko buku itu sudah harganya 6 juta. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jadi ketika seseorang itu salah di dalam niatnya, di dalam mengajarkan ilmunya, bahkan tidak boleh, kata beliau, menjadikan mengajar itu sebuah pekerjaan. Ini teman-teman ya. Tapi diniatkan itu sebagai sarana untuk berjuang, tempat untuk berjuang. Kok ternyata kita nanti diberikan, kata Syekhul Islam, diberikan istilahnya apa kalau di sini? Bisyaro ya. Saya nggak tahu kok keluar gaji itu kok namanya bisyaro kan itu. Gimana? Kabar gembira. Padahal ayat bisyara itu seperti Bapak syiril ladina amanu, orang beriman, beramal soleh, nanti diberikan kabar gembira surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu namanya bisyara. Saya kaget suatu ketika saya itu mau ngisi di Banyuwangi, ngisi kajian Ahad pagi di Banyuwangi, ditanya, Ustadz bisaronya berapa? Kok bisaro ya saya? Ya mungkin ustadz-ustadz itu senang kalau dapat gajian kan itu kan. Nah, makanya disebut dengan bisaro. Kalau niat kita dari awal untuk mengamalkan ilmu kita sebagai bentuk kewajiban, karena dakwah itu adalah kewajiban, kemudian nanti kita diberikan, nggak apa-apa lah kita sebut bisyaro ya, kabar gembira saking senangnya, maka bisyaro itu adalah rezeki terbaik setelah ghanimah ya. Dan itu boleh diambil dan insya Allah rezeki paling barokah setelah ghanimah ya. Tetapi tidak boleh itu dijadikan sebagai tujuan, sehingga ketika gajinya kecil kemudian izin sama Pak Zul gitu, Pak Zul izin saya mundur ya, ternyata nggak cukup untuk belanja sayur setiap hari kan itu kan. Nah, jadi berkah itu bisa dikurangi karena salahnya niat. Kalau niatnya benar, insya Allah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gaji itu teman-teman semakin banyak semakin baik. Setuju ya? Setuju. Katanya semakin banyak semakin ikhlas itu. Ikhlas ngajarnya maksudnya. Jadi mengajar bahkan belajar yang salah niat. Maka nanti di mahkamah Allah akan ditanya, untuk apa dulu kamu mengajar? Untuk apa dulu kamu belajar Al-Quran? Laka ya Allah, untukmu. Kadzabta, kamu bohong. Kemudian orang-orang ini diseret oleh Allah ke dalam neraka. Masukkan dia pertama kali ke dalam neraka. Dan yang ketiga, orang yang berinfak. Orang yang berinfak yang salah niat. Itu orang yang nanti akan ditanya oleh Allah, untuk apa dulu kamu berinfak? Untukmu ya Allah. Kadzabta, kamu berbohong. Jadi ini 3 amalan yang potensinya begitu cepat sebenarnya. Paling cepat untuk memasukkan ke surga, tetapi menjadi paling cepat untuk masuk ke dalam neraka. Kalau salah niat. Padahal kalau niatnya benar, potensi paling cepat untuk masuk surga. Bahkan ketika syahid pun, ketika yang pertama dia terbunuh di medan perang dan niatnya benar karena membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, belum terjadi hari kiamat, dia sudah bisa keliling-keliling di surga. Itu yang membedakan mati di medan perang dengan mati di atas kasur, kan itu kan. Makanya ada kisah namanya Ibnu Mukarram. Ibnu Mukarram itu sahabat Nabi, usianya sudah tua. Dia ini punya anak yang termasuk kibarus sahabat. Namanya siapa namanya anaknya Ibnu Mukarram? Ada yang bisa jawab? Saya minta tolong Pak Budi diambilkan buku saya di mobil. Saya bawa buku-buku yang nanti mau saya bagikan. Kalau buku sudah habis saya tutup kajiannya. Ini juga di depan Pak Budi, di bawah semuanya. Buku ini karangan saya sendiri. Jadi saya mengarang beberapa, insya Allah sudah 16 buku yang saya karang. Mudah-mudahan sampai 30 buku nanti. Jadi Ibnu Mukarram itu orang yang sudah tua,
Tetapi izin berperang di dalam perang Uhud, izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan jangan, nggak usah. Kemudian dia masih ingin berperang. Ya Rasulullah, izinkan aku sekali ini saja ya Rasulullah untuk berperang di dalam perang Uhud ini. Kemudian diizinkanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang di medan perang. Dan dia kemudian apa yang terjadi? Dia terbunuh. Bukan hanya sekedar terbunuh, Ibnu Mukarram itu selain terbunuh, dirusak wajahnya oleh orang kafir. Karena tahu ini adalah bapak dari seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di masa sahabat orang ini termasuk satu di antara 138 ulama di zaman sahabat. Namanya Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah setelah tahu bapaknya itu terbunuh dan dia dirusak wajahnya, kemudian apa yang terjadi? Dia murung. Sehari-hari dia murung sampai kemudian Nabi mendapatinya suatu hari, dia masih dalam keadaan murung. Ditanya oleh Nabi, "Wahai Jabir, kenapa kamu terlihat begitu sedih?" Maka kemudian Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak sedih bagaimana? Bapakku ini sudah tua, tidak sekedar terbunuh, tetapi dia sudah dibunuh, masih dirusak lagi wajahnya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tahukah kamu apa yang terjadi dengan bapakmu? Bapakmu loh sekarang lagi keliling-keliling di surga." Dikisahkan, disampaikan ini kepada Jabir, bapakmu lagi keliling-keliling di surga, bertemu dengan Allah tanpa pembatas. Jadi ketemu dengan Allah tidak ada batasannya. Kalau di dunia orang yang diberikan keistimewaan mendapatkan wahyu langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi siapa namanya? Nabi Musa alaihissalam. Tapi tidak bisa langsung bertatapan juga dengan Allah, tapi dipingsankan dulu oleh Allah. Jadi kalau Nabi Musa mau dapat wahyu, dikomakan, dipingsankan dulu. Berarti belum mati, kan itu. Kalau mati berarti titik, kan itu. Dipingsankan dulu oleh Allah baru mendapatkan wahyu seperti dia bermimpi. Ini tidak. Ibnu Mukarram ini keliling-keliling di surga, ketemu Allah, bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah tanpa pembatas. Ditanya oleh Allah, Ibnu Mukarram ditanya oleh Allah, "Kamu butuh apa?" Kemudian kata Ibnu Mukarram, "Butuh apa ya Allah? Wong sudah enak kayak gini, sudah bisa keliling-keliling di surga. Sementara orang-orang beriman yang lain baru bisa duduk-duduk dan baru bisa melihat surganya pada pagi dan siang hari. Dia sudah bisa keliling-keliling di surga." Makanya nanti ada dua keadaan manusia di alam barzah. Ada yang orang beriman maksud saya, ada yang dia sudah bisa keliling-keliling di surga, yaitu mereka yang terbunuh di medan perang, dan ada yang hanya melihat surganya sehingga dia saking pengennya dia itu memasuki surga itu, dia berdoa kepada Allah dua hal. Yang pertama, dia memohon kepada Allah, ya Allah percepat hari kiamat ini. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, waktu dunia ini yang begitu cepat, tahu-tahu sudah gajian lagi kan itu kan. Itu karena doanya ahli surga yang ada di dalam kubur atau di alam barzah. Sekarang sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu. Alam kubur itu di mana? Alam barzah itu ada di mana? Di mana kira-kira? Di alam barzah. Nah, alam barzah itu di mana? Saya kasih buku saya. Ini Kitabul Iman. Materi kita ada di sini, jadi saya kasihkan, setelah itu gantikan saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alam barzah atau alam kubur itu laisa fid dunya wa laisa fil akhirah. Yang jelas kata Nabi, alam barzah itu tidak ada di dunia dan tidak ada di akhirat. Dan di antara keduanya, di antara dunia dan di antara akhirat, itulah alam barzah. Karena nggak ada yang bisa jawab, nggak jadi.
Saya lanjutkan. Jadi itu doanya kalau dunia itu kok cepat waktunya, tahu-tahu sudah tanggal 1 lagi, tahu-tahu sudah hari Kamis, tahu-tahu sudah hari Jumat. Itu karena doanya ahli kubur yang menjadi ahli surga. Yang kedua, doa yang ditolak oleh Allah itu apa? Ketika mereka minta, ya Allah kembalikan aku ke dunia agar aku bisa memberikan kabar ini kepada orang-orang yang ada di dunia. Jadi ingin memberikan kabar, ngaji itu, gara-gara ngaji saya itu diberikan kenikmatan di alam barzah. Tapi kata Allah, tidak. Ini adalah ketentuan yang sudah aku tetapkan. Makanya kalau ada orang bilang malam Jumat Kliwon mbahmu pulang, siapkan kopinya, siapkan rokoknya, tiba-tiba menghabiskan rokoknya ya cucunya sendiri kan itu kan. Karena mereka tidak mungkin pulang, nggak akan pulang. Kemudian kembali kepada kisahnya siapa? Ibnu Mukarram. Jadi Ibnu Mukarram itu ditanya oleh Allah, kamu butuh apa? Ditanya lagi, kamu butuh apa? Sampai pertanyaan yang ketiga dari Allah, kamu butuh apa? Ya Allah, kalau engkau membolehkan, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa ikut perang lagi dan aku terbunuh lagi di medan perang dan wajahku dirusak lagi. Itu keinginan Ibnu Mukarram. Tapi Allah mengatakan tidak. Ini ketentuan yang sudah aku janjikan untukmu dan orang-orang sepertimu. Maka kalau begitu aku memohon ya Allah, yang kedua, berikan kabar baik ini kepada keluargaku dan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Makanya kemudian disampaikanlah kabar itu oleh Jibril tentang kondisi Ibnu Mukarram di alam barzah yang sudah keliling-keliling di surga. Istirahatnya kapan? Saat menjelang petang, beliau ini istirahat, ditempatkan ruhnya ini di bawah ars, pas di bawah arsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti paginya keliling-keliling lagi. Dan keliling-kelilingnya naik apa? Nggak usah ditanyakan. Keliling-keliling di surga. Ini baru di alam barzahnya, belum nanti di yaumil qiyamah. Bagi orang yang berjihad tetapi tidak salah niatnya. Yang kedua begitu juga dengan ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu atau orang yang duduk saja di dalam majelis ilmu, kalau salah niat menjadi pertama kali masuk ke dalam neraka, tapi kalau niatnya benar, maka Allah sudah menjanjikan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi SAW mengatakan orang-orang yang membangun taman-taman surga di dunia akan dibangunkan taman-taman surga di yaumil qiyamah. Dan itu dijelaskan oleh para ahli hadis, salah satunya Imam Al-Mughamiri. Beliau mengatakan taman-taman surga yang dimaksudkan adalah Jannatun Naim. Sehingga paketnya orang yang duduk di dalam majelis taklim, selain Allah berikan ketenangan, orang ngaji itu tenang jiwanya. Makanya saking tenangnya kadang-kala ngantuk, bahkan ketiduran. Saking tenangnya. Dan Allah berikan tempat janji sesuai dengan janji Allah di Jannatun Naim. Paket surga, satu tingkat di bawah surga Firdaus, itu namanya Jannatun Naim. Ustadz, gimana kalau pengen bersama Nabi di surga Firdaus? Nanti ada di dalam Quran surah yang ke-9 ayat 122. Syaratnya ada 2. Kalau ngajinya benar, ikhlas karena Allah, sudah dapat Jannatun Naim, sekalipun sambil senden ngantuk-ngantuk begitu ya. Nah, itu. Paketnya jelas, sekalipun nggak paham. Nah, bagaimana ketika ingin berada di surga Firdaus bersama Nabi? Naik satu tingkat. Syaratnya ada 2. Yang pertama, liyatafaqahu fiddin. Pastikan ketika ngaji itu faham. Ini kata kuncinya. Yang kedua, liyundhira qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau kemudian faham, sampaikan kepada orang-orang yang ada di rumah. Mungkin suami yang
pengen ngaji tapi nggak ada kesempatan, istri yang pengen ngaji nggak punya kesempatan, bapak ibu kita yang pengen ngaji dan nggak punya kesempatan. Sampaikan apa yang teman-teman dapatkan dalam majelis taklim itu, disampaikan kepada orang-orang yang ada di rumah, sehingga nanti surganya bisa bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti bisa dibuka di dalam tafsir Al-Qurtubi ya, di Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 122. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Jadi itu potensi amalan-amalan yang bukan hanya sekedar mempercepat untuk masuk ke dalam surga, tetapi amalan-amalan yang juga bisa berpotensi untuk menenangkan jiwa, menenangkan jiwa kita, menghadirkan ketenangan dan menghadirkan solusi. Karena 3 amalan itu amalan yang berpotensi untuk menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu cepat. Ketika disebut rahmat itu mesti artinya 3, minimal 3. Ketika disebut rahmat Allah, maka mesti maknanya 3. Yang pertama mesti ampunan. Yang kedua, ketika disebut rahmat Allah mesti maknanya adalah solusi dari segala persoalan yang dihadapi, itu namanya rahmat. Dan yang ketiga, kehidupan yang lebih baik, ibadahnya baik, sholatnya baik, puasanya baik, akhlaknya baik daripada apa yang didapatkan atau apa yang dilakukan sebelumnya. Itu namanya rahmat Allah. Nah, setidaknya Imam Ibnu Jauzi menuturkan ada beberapa hal yang bisa menenangkan jiwa kita dan bisa menghadirkan solusi dari masalah-masalah kita. Setidaknya kalau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutnya ada 3. Tapi Syekh Nasiruddin Albani menyebutnya sampai ada 5. Ini nanti nggak tahu sampai mana nanti. Kalau dari kelimanya nggak dapat, ya salah satu paling tidak. Yang pertama adalah berinteraksi atau sering berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, itu sudah direncanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Makanya Quran surah Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai 187 itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika ayat ini turun, kata Nabi, tidak ada satupun sahabatku kecuali mereka menyambutnya dengan bergembira, dengan senang. Saking gembiranya, kemudian Nabi dan para sahabat itu merencanakan amalan-amalan yang itu disebutkan nanti di dalam hadis Ibnu Abbas. Ada di dalam hadis Ibnu Abbas, nomor hadis 3225. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Minimal ada 3, dan yang pertama adalah apa? Berinteraksi dengan Al-Quran, dan itu dibuat oleh Nabi ketika ayat ini turun. Karena ayat ini adalah merupakan, kalau tadi di awal kita bilang, bagian daripada bisyarah, kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Karena ada potensi ketika datang bulan Ramadan, semua dosa-dosa kita itu habis. Makanya ayat ini ada kalimat harfun nida, yaitu kalau belajar nahwu itu namanya harfun nida, panggilan. Kalau ia kemudian disandingkan dengan kalimat iman, kata-kata ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau disandingkan dengan kalimat iman, itu menunjukkan panggilan dengan tiga jarak. Ada jarak dekat, ada jarak menengah, dan ada jarak jauh. Artinya, inilah yang salah satu yang membuat para sahabat itu bergembira, karena Allah pada saat itu memanggil, tidak memandang orang yang imannya jauh sekalipun dipanggil oleh Allah. Di bulan Ramadan dipanggil oleh Allah.
Ada orang yang saking jauhnya imannya, kadang-kala dipanggil berkali-kali nggak datang. Dan kata Imam Al-Auza'i, kalimatnya begini ya. Solusi yang Allah berikan dari semua persoalan hidup kita itu tergantung bagaimana kita merespon panggilan Allah. Ini penting teman-teman. Solusi yang Allah berikan kepada kita dari semua persoalan kita. Ada yang mungkin punya masalah bisnis nggak jadi-jadi, maksud saya nggak pernah berhasil, baru mulai sudah dibawa lari temennya, kan itu kan. Itu tanda-tandanya nggak boleh bisnis, suruh jadi ustadz saja. Itu biasanya bisnisnya ustadz soalnya. Jadi Allah itu memberikan solusi dari semua problem kita atau masalah kita, itu tergantung bagaimana respon kita ketika Allah memanggil. Makanya Allah memanggil kita dengan 3 jarak tadi itu. Kalau huruf iya di dalam kalimat harfun nida iya di dalam Al-Quran itu disebut oleh Allah sampai berapa kali? Sampai 361 kali. Kalau ayyuha itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran 150 kali. Kalau nggak percaya monggo dihitung. Nggak usah sibuk-sibuk ngitung, sudah saya kasih tahu. Ya ayyuha alladzina itu disebutkan 1080 kali di dalam Al-Quran. Dan amanu disebutkan 258 kali di dalam Al-Quran. Ketika iya itu disandingkan dengan iman, itu harfun nida yang maknanya kata Qatadah, Allah itu memanggil hambanya itu dengan tiga jarak. Ingat ya, solusi yang Allah berikan dari semua problem yang kita hadapi, problem rumah tangga, problem bisnis, problem dengan lingkungan, problem di sekolahan, yang kuliah, problem di kampus, itu tergantung bagaimana respon kita di dalam ketika Allah memanggil. Ketika kita itu dipanggil oleh Allah kok lama, maka nanti ketika punya masalah, teman-teman berdoa pun kepada Allah, Allah juga lama responnya. Tapi ketika ada orang, kadang-kala kan ada orang melihat jam, duhur jam berapa ya? Jam 12 kurang seperempat. Ya budahlah ya jam 12 kurang seperempat. Maka nanti ketika punya masalah, minta dulu kepada Allah, baru Allah turunkan solusinya. Tetapi ada orang yang masalahnya belum datang, tapi solusinya sudah diberikan oleh Allah. Yaitu orang-orang yang Allah belum memanggil pun dia sudah datang. Ada kan orang sholat duhur jam 12, jam 11 sudah datang. Majelis taklim jam 7, jam 5 sudah hadir. Soalnya yang punya rumah. Suruh kuncinya. Maka Allah berikan solusi sebelum masalahnya itu datang. Nah, bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Bagaimana ketika kita itu merespon panggilan Allah, dan ini termasuk yang direncanakan oleh Nabi SAW adalah dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Kata sahabat Ali itu begini ya, kalau di bulan Ramadan saja enggan untuk membaca Al-Quran, maka mustahil setelah Ramadan itu dia membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan membaca Al-Quran saja susah, berat, maka nanti di luar bulan Ramadan akan lebih berat. Ya minimal itu setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Ya walaupun 1 ayat ya, minimal 1 hari kita membaca Al-Quran, sekalipun tak 1 ayat, sekalipun itu juga kebangetan. 1 hari 1 ayat, cuman sampai nun, kan itu. Yasin, dan ditutup Ar-Rahman, kan minimal 1 ayat kan itu kan. Nah, interaksi dengan Al-Quran itu ada 3 teman-teman. Interaksi dengan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama dengan membaca, minimal membaca, sekalipun tidak tahu artinya, maka Allah akan berikan ketenangan. Kata Imam An-Nawawi, orang yang membaca Al-Quran, sekalipun dia nggak paham maknanya, Allah akan tekan. Ingat ya, Allah akan tekan jiwanya, Allah akan tekan hatinya itu, seperti dia tidak punya masalah. Bukan berarti
membaca Al-Quran masalahnya hilang, tidak. Karena konsep masalah itu Allah itu berikan solusi. Ketika Allah memberikan solusi, maka Allah tenangkan dulu jiwanya. Dan itu salah satunya dengan membaca Al-Quran, sekalipun nggak paham maknanya. Yang kedua, interaksi dengan Al-Quran itu bisa jadi adalah menghafal Al-Quran. Makanya di sini kan termasuk yang menghafal Al-Quran ya. Anak-anak diperbanyak untuk menghafal Al-Quran. Sekolah yang mengajarkan dan menghafalkan Al-Quran, insya Allah khairul ma ini. Dan rumus untuk mencerdaskan anak, maka kata kuncinya yang pertama itulah menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau ingin anak-anak kita itu cerdas, maka taruh di sekolah, yang sekolah itu mengajarkan Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Dan itu contohnya sudah banyak. Makanya dulu orang-orang terdahulu, nggak usah sahabat ya, ulama-ulama terdahulu itu sebelum mempelajari apapun, mereka itu oleh ibunya dididik untuk menghafalkan Al-Quran dulu. Ibnu Sina, ada Al-Kindi, ya, ulama-ulama di zaman keemasan atau kejayaan Islam itu. Ibnu Sina itu, teman-teman, usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. 7 tahun dia sudah hafal 30 juz. Ketika usia 17 tahun, Ibnu Sina itu sudah menjadi dokter spesialis. Sudah menjadi dokter spesialis dan rujukan para dokter yang ada di dunia. Sekalipun konsepnya Ibnu Sina hari ini tidak banyak dipakai di pengobatan barat, tapi lebih banyak di pengobatan Cina. Jadi konsep kedokteran Ibnu Sina kalau mau mempelajari, teman-teman nanti bisa pelajari di pengobatan Cina. Kalau pondok kita ini yayasannya juga Khairul Ummah. Jadi 3 bulan setelah Khairul Ummah saya dirikan, Pak Zul ini mengeluh sama saya ini mendirikan yayasan tapi susah mengurus izinnya. Kemudian akhirnya saya bawa ke Lawang, kan itu kan. Saya bawa ke notaris, alhamdulillah 2 minggu izin dari Kementerian Hukum dan HAM keluar, kan itu. Sampai sekarang. Nah, rupanya nyalip saya, kan itu kan. Nyalip yang ngajak. Nah, di pondok itu salah satu materi, ini bukan ekstra kurikuler, tetapi materi wajib dan standar kelulusan, anak-anak harus bisa menguasai kedokteran Cina, termasuk bisa mendiagnosa. Dan diagnosa di pengobatan Cina itu nggak ada di dalam pengobatan barat. Di pengobatan Cina itu diagnosa penyakit itu murah, karena cukup hanya dengan melihat denyut nadi begini. Kemudian ini makanya tes masuknya di pondok kita itu salah satunya tidak ada tes masuk ya, karena kita berbasis multiple intelligence assessment. Jadi cukup salah satunya kita lihat denyut nadinya, oh ini berdenyut, ini masuk, gitu saja. Ini masih hidup, ini masuk, ini kan itu kan. Karena masalah pinter itu gampang, kan itu. Memintarkan itu lebih gampang daripada membentuk karakter anak itu, kan itu kan. Yang penting memastikan hidup dulu, kan itu. Ini ada satu ya dari sini yang Dayan ya, Dayan. Dulu di sini ya. Ini adiknya juga mau mendaftar, sudah daftar di sana. Sudah kita tes denyut nadinya. Dan insya Allah masuk karena berdenyut. Jadi Bapak Ikhwan Fiddin rahimakumullah. Jadi mencerdaskan anak-anak kita itu gampang. Fahamkan dulu dengan Al-Quran. Dan ini sudah diteliti oleh dokter Al-Qadi namanya. Anak sebelum belajar apapun kok diajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka kecerdasannya itu ternyata naik sampai 3 hingga 4 kali lipat. Maka yang cerdas akan semakin cerdas, yang tidak cerdas insya Allah nanti cerdas. Termasuk teman-teman yang susah mengingat sesuatu, ya banyak menghafalkan Al-Quran. Insya Allah nanti anti pikun. Penghafal Al-Quran insya Allah anti pikun. Nah, gimana Ustaz menghafalkan Al-Quran kalau
usia saya sudah seperti ini. Nggak ada pembatas. Saya itu punya ibu ya, ibu angkat saya itu punya ibu angkat di Magetan ya. Itu dulu sekolahnya Kristen, kemudian dia belajar Islamnya luar biasa. Sekarang muridnya, santrinya ada 300-an. Ngaji di rumah, mulai dari jam 9, nanti siang ada lagi, jam 2 ada lagi, sore itu ada lagi. Khusus perempuan. Kemudian usia 49, beliau ini mulai menghafalkan Al-Quran. 2 tahun yang lalu, ibu ini saya ajak umroh sama bapak. Ibu umroh. Saya di sampingnya, waktu itu saya naikkan pesawat Saudia dari Jakarta dari Malaysia sampai ke mana? Sampai ke Madinah. Itu dia itu selalu menghafalkan Al-Quran. Saya tanya, Bu, berapa juz tadi itu yang ibu hafal? Yang ibu baca atau ibu hafalkan selama di pesawat? 16 juz. Akhirnya sampai di Madinah, saya ketemukan lagi dengan seorang syekh. Di pintu 35 itu ada syekh lulusan Libya. Dia penghafal Al-Quran dan pemilik sanad dari Nafi' bin Muhammad. Nafi' bin Muhammad itu salah satu muridnya Imam Al-Qahtani, ahli qari terbaik hari ini di dunia, yang nasabnya sampai Nabi SAW. Sekali duduk 5 juz. Dan insya Allah tahun ini berangkat haji. Haji langsung ya, haji yang langsung berangkat. Jadi kita urus visanya. Alhamdulillah 1 bulan yang lalu saya diberikan paspornya, dan 2 minggu yang lalu visanya sudah keluar. Karena kita tidak menggunakan visa furoda. Saya dikasih 100 jamaah kok visa furoda, saya nggak mau. Tapi nggak bisa saya ceritakan di sini. Yang jelas ribet kan. Karena kalau hari ini ada orang menawarkan visa furoda berangkat tanggal sekian, 100% mesti bohong. Karena visa furoda itu belum dibuka. Bukanya nanti masih di bulan Syawal, nggak tahu hari raya Idul Adha atau Arafah kurang berapa, itu visa furoda sudah baru dibuka. Tahun ini insya Allah haji, insya Allah haji, dan beliau mau setoran 30 juz di sana. Mulai umur 49, sekarang umur 59-an, jadi 10 tahun. Dan itu ternyata bisa. Jadi yang berat itu katanya di 5 juz pertama, setelah itu seperti mengalir begitu ya. Seperti mengalir begitu. Jadi menghafalkan Al-Quran itu sendiri menjadikan mudah untuk menghafalkan Al-Quran yang lain. Ya, ayat-ayat yang lain. Dan itu sudah saya coba di anak saya yang kedua. Anak saya sekarang usia 14 tahun. Usia 14 tahun yang kedua ya, dari istri yang pertama. Karena istri saya baru pertama. Jadi, dan insya Allah itu yang pertama dan terus yang pertama. Amin. Karena nggak mungkin dia yang kedua. Saya mencoba ketika SD kelas 2 mulai setoran Al-Quran ya, kemudian setelah itu sampai SMP kelas 1. SMP kelas 1 naik SMP kelas 2, baru kemudian saya ajarkan kitab. Alhamdulillah sekarang Alfia sudah selesai. Kalau dikasih, dia lebih senang sekarang membaca kitab yang gundul daripada kitab yang Latin atau berbahasa Indonesia. Dan beberapa kali sudah menjadi imam di masjid sini, di Ramadan, di Masjid Ki Ageng Ribik ya. Masjid Ki Ageng Ribik. Sekarang kelas 3 SMP. Insya Allah kalau ada kemudahan nanti SMA-nya di Mesir. Di Mesir atau di Madinah. Saya masih melobi untuk program yang cepat. Jangan lama-lama. SMA tapi 2 tahun saja. Ini masih dipikirkan sama syekhnya di Mesir. Teman-teman, jadi kata kuncinya adalah
menghafalkan Al-Quran. Dan itu nanti tidak hanya menenangkan jiwa, tetapi memberikan solusi. Dan yang ketiga, saya lanjutkan, interaksi dengan Al-Quran itu artinya apa? Interaksi dengan Al-Quran itu artinya dengan mengkaji ayat-ayatnya. Seperti yang teman-teman lakukan pada hari ini sedang mengkaji Al-Quran. Makanya apa yang Allah akan berikan? Rahmat Allah. Makanya orang yang mengkaji Al-Quran, Allah turunkan ampunan. Yang mintakan doa ampunan itu bahkan bukan hanya kita, tapi para malaikat. Kemudian Allah akan berikan solusi dari masalah-masalah kita. Cuman ada hal yang berlawanan dari bacaan atau menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran itu potensinya gampang ngantuk. Membaca Al-Quran itu potensinya gampang ngantuk. Tetapi apa? Tetapi tidak membosankan. Membaca Al-Quran itu tidak pernah bosan, tetapi gampang ngantuk. Kalau baca WA, lihat YouTube 1 jam kuat. Tapi kalau membaca Al-Quran 1/4 sudah wattnya tinggal 5 watt. Jadi ngantuk. Makanya ada 3 amalan sebelum saya tutup ya. Ada 3 amalan yang mulia, amalan yang dicintai oleh Allah, tapi sifatnya bertolak belakang. Yang pertama membaca Al-Quran. Sifatnya itu tidak membosankan, tetapi gampang ngantuk. Yang kedua, ada amalan yang kalau dilakukan bisa mengingatkan sesuatu yang harus dilupakan. Saya ulangi, mengingatkan sesuatu yang harus dilupakan, tapi bisa melupakan sesuatu yang mestinya diingat. Apa itu? Amalannya apa? Sholat. Saya kasih hadiah. Ini diambil. Kamu? Ya antum? Sholat itu bisa melupakan sesuatu yang mestinya diingat. Baru takbir sudah lupa, ini rakaat keberapa saya ini kan. Tetapi bisa mengingat sesuatu yang harusnya dilupakan. Bahkan ingat semua. Barang yang tadi sebelum sholat dicari-cari, lupa mau nyari apa, ketika sholat ingat. Kadang kala pulpen ditaruh di saku itu lupa. Ketika sholat Allah Akbar, lah di sini ternyata. Kacamata dibeginikan kan gitu kan, dicari-cari kan itu kan. Pada saat sholat baru ingat kan itu kan. Nah itu sholat. Makanya kalau lupa sesuatu, sholatlah. Tapi beda dengan sholatnya. Sholatnya siapa? Sholatnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu Pak, teman-teman, Ibnu Sina itu ketika lupa terhadap materi apa yang kemarin diajarkan, kok dia lupa, maka dia kemudian langsung sholat dan langsung ingat setelah sholat. Setelah sholat dia ingat. Kita beda sedikit. Kalau kita ingat semua kan itu kan. Yang ketiga, ada amalan yang dicintai oleh Allah, yang ketika amalan itu dilakukan merekatkan yang renggang dan merenggangkan yang rekat. Apa amalannya? Silaturahmi. Apa kira-kira? Silaturahim bisa merenggangkan yang rekat? Enggak. Puasa. Saya kasih hadiah materi kultum Ramadan. Ini karangan terakhir saya di bulan Ramadan. Saya mengarang kitab ini 1 minggu ya. Apa? Pernikahan. Pernikahan itu awalnya nggak kenal, kemudian rekat. Yang tidak mahram menjadi mahram. Dan bisa merenggangkan yang rekat. Ini karena bapak-bapak muda ini rata-rata, ibu-ibu muda mungkin belum pernah mantu kan gitu kan. Tapi kalau nanti sudah mantu, anak disayang, ketika nakal menyebalkan kan gitu kan. Apalagi kalau ke sekolahan itu sering dipanggil oleh sekolah gara-gara anaknya, tapi yang dipanggil nggak mungkin bapak-bapak, mesti ibunya. Atau bapak-bapak menyerahkan urusan itu sama ibunya. Itu loh, anakmu dipanggil sekolahan, biasanya itu bapak-bapak begitu ya. Gilirannya nanti dapat ranking 1 yang dipanggil bapaknya, nggak mungkin ibunya.
mesti Muhammad bin bapaknya, kan itu kan. Nah, itu. Kemudian kita sudah mendidik anak itu sejak kecil, dibesarkan, belum menghasilkan apa-apa, biayanya sudah cukup besar, biaya kuliahnya besar, biaya kos-kosannya bertahun-tahun itu juga besar, belum memberikan kontribusi apa-apa, hanya ditebus dengan seperangkat alat sholat, sudah hilang, nggak dapat apa-apa, kita sudah dibawa, kan itu kan. Nggak ada bedanya dengan anak laki-laki. Anak laki-laki juga sama, dididik, disekolahkan, sudah bahkan dibangga-banggakan, sekolahnya di Amerika, sekolahnya di luar negeri, kan itu. Kenal ibunya sudah bertahun-tahun, mama atau kalau butuh apa-apa, gilirannya kenal seorang wanita, mamanya sudah ditinggal. Kan itu. Sudah, gajinya bukan ke orang tuanya, tetapi kepada orang yang wanita yang pertama kali dikenal, itu pernikahan. Tetapi sekalipun itu berat, tetap dijalani. Teman-teman yang dirahmati Allah, waktunya sudah habis, dan ini yang bisa kita sampaikan, satu di antara amalan yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Satu di antara amalan yang insya Allah kalau ini kita lakukan, interaksi dengan Al-Quran, yang ketika ini kita lakukan, insya Allah ini akan menghadirkan ketenangan, insya Allah ini akan menghadirkan keberkahan, insya Allah ini akan menenangkan jiwa kita. Bukan hanya itu, tetapi bisa memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.